Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di Sam Resin Art ya. Jadi channel yang membahas seputar masalah resin. Oke, jika kalian belum subscribe atau belum mengikuti channel ini, nggak ada salahnya jika kalian subscribe sekarang juga ya kan. Karena memang ke depan itu memang khusus membahas masalah seputar resin, mulai dari tips mungkin ya, trik atau mungkin tutorial pembuatan meja, pembuatan kalung, aksesoris lainnya ya kan. Itu nanti akan saya update semuanya di sini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar kerak silver. Mungkin dari kalian pernah mengalami kejadian ini ya, kerak silver. Jadi kerak silver itu adalah sebetulnya menandakan kalau antara kayu dengan resin ya kan, itu kurang melekat dengan sempurna. Jadi misalnya seperti ini ya contohnya. Nah ini ada kayu ya kan, sebelah sini saya mau ngecor resin ya kan. Nah, karena ini tadi kurang sempurna ya kan, prosesnya kurang sempurna, akhirnya biasanya terjadi kerak silver di permukaannya sebelah sini, di sisi-sisinya sebelah sini. Itu kalau kita lihat ya memang warnanya silver gitu loh. Jadi menandakan kalau antara resin sama kayunya ini dia kurang melekat sempurna gitu loh. Ada beberapa faktor yang membuat kerak silver itu muncul ya. Faktor pertama mungkin bisa jadi karena kondisi kayunya masih belum cukup kering. Jadi memang disarankan kalau kita mau mengecor kayu ya, mengecor kayu dengan resin, itu kondisi kayunya harus benar-benar sudah siap. Artinya ya memang harus benar-benar sudah kering gitu loh. Saya biasanya kalau melihat atau mengetes kayu ini kering atau belum, biasanya saya pakai ini, alat moisture meter. Jadi alat ini memang berfungsi untuk mengukur kadar air, kandungan air dalam kayu. Jadi caranya cukup mudah ya. Sini ada jarumnya seperti ini, kita tinggal tusukkan aja di sini, nanti akan muncul berapa persentase, berapa nilai kadar airnya di sini. Untuk kadar air itu biasanya disarankan tidak lebih dari 10%. Karena apa? Karena kalau masih di atas itu kadar airnya biasanya masih berpotensi atau berpeluang untuk terjadi masalah di kemudian hari. Jadi masalahnya apa? Masalahnya banyak ya. Biasanya kalau kayunya belum kering itu mau diolah, misalkan dibuat interior gitu ya, buat meja atau buat lain-lain gitu, itu biasanya akan melengkung gitu ya, akan mulet seperti itu. Ya seperti itulah kendalanya, masalah-masalah yang terjadi jika kayunya masih belum basah. Jadi itu tadi ya, yang pertama harus kering dulu kayunya. Oke. Terus yang kedua adalah biasanya kayu ini tidak di treatment terlebih dahulu. Apa sih treatment? Treatment itu sebetulnya istilah aja ya. Jadi treatment itu gini. Misalkan permukaan sebelah sini yang kita mau cor gitu ya, yang mau berhubungan langsung dengan resinnya kan. Jadi permukaan ini atau sisi kayu yang sebelah ini kita harus insulator dulu. Jadi maksudnya di insulator itu ditutup. Jadi ditutup dulu pori-porinya ya kan. Supaya apa? Supaya kandungan air atau mungkin getah dari kayu itu tidak bisa muncul, tidak bisa keluar. Kenapa keluar? Ya karena itu tadi, kalau kita mau cor dengan resin ya kan, resin itu kan dalam proses pengerasannya, resin itu kan biasanya panas ya. Nah kalau panas otomatis kayunya akan menguap gitu, kadar air atau mungkin getah yang ada di dalam itu dia akan muncul, akan keluar gitu loh. Nah ini kalau tidak dilapisi dulu, tidak diinsulator dulu, ya akan keluar ya nanti ya seperti itu tadi,
menimbulkan masalah seperti kerak silver. Akhirnya apa ya? Akhirnya antara resin dengan kayunya ini tadi tidak bisa menyatu dengan sempurna. Terus bagaimana cara untuk mengatasi kerak silver? Kalau tadi ya caranya gampang ya. Yang pertama, pastikan kayunya harus dalam kondisi kering itu. Terus yang kedua, harus di insulator dulu. Jadi pori-porinya ini, pori-pori dari kayu ini harus ditutup dulu. Insulatornya pakai apa? Insulatornya bisa pakai resin. Jadi resin polyester biasanya yang bisa dipakai untuk insulator itu adalah jenis resin produk dari SHCP yang tipe 2668, atau mungkin juga bisa pakai resin produk dari Maryhill ya, tipe yang BCR, jenis yang BCR itu bisa kita pakai. Itu kalau yang polyester ya kan. Jadi ini apa? Caranya ya seperti biasa, kita campur resin dengan katalis ya kan. Terus setelah itu kita oleskan di sini. Kita oleskan beberapa kali. Jadi jangan hanya cuman satu kali aja. Kalau mungkin terlalu sedikit lapisannya ya nanti nggak sanggup menahan getah atau menahan air, yang kandungan air yang keluar dari pori-pori kayu tadi ya. Jadi semakin tebal semakin bagus, tapi ya jangan terlalu tebal-tebal sekali ya, nanti akan kelihatan garis hitam gitu biasanya kalau terlalu tebal. Selain memakai resin polyester, kita juga bisa pakai resin jenis epoksi ya. Jadi kalau memakai resin epoksi ini sebetulnya lebih simple ya, lebih bagus. Kenapa? Karena kalau dari segi kualitas, ngomong masalah kualitas, otomatis resin epoksi lebih kuat, lebih bagus daripada resin polyester, itu udah pasti. Tapi harganya agak sedikit mahal ya kan. Nah, terus yang kedua, kalau kita pakai resin epoksi ya kan, untuk mengoles ini kita cukup cuman 2 kali atau mungkin 3 kali aja udah cukup gitu ya. Beda kalau pakai resin polyester. Kalau resin polyester itu biasanya 3 sampai 4 atau bahkan sampai 5 kali untuk beberapa jenis kayu tipe tertentu ya, kayu-kayu yang memang kandungan getahnya itu agak sedikit banyak gitu. Saya kira cukup itu dulu ya, ngobrol kita tentang kerak silver ya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian ya kan. Kalau misalnya masih ada beberapa pertanyaan atau mungkin hal-hal yang dirasa memang masih kurang jelas ya kan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Insya Allah satu persatu nanti saya akan jawab semuanya sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang saya punya ya kan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video yang selanjutnya ya kan. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan update. Tekan juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau misalkan saya upload apa yang baru gitu, nanti ada pemberitahuan yang masuk di HP kalian ya kan. Untuk memudahkan kita terhubung, untuk tetap terhubung gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.